teman-teman, selamat datang di podcast One For. Senang banget bisa menemani kalian hari ini. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas satu tema yang sebenarnya deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi, sering luput kita sadari, yaitu temanya adalah visualisasi bangsa Indonesia di mata Gen Z. Nah, coba deh kita berhenti sebentar dan pikirkan. Saat mendengar kata Indonesia, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Apakah bendera merah putih yang berkibar setiap hari Senin, budaya yang beragam dari Sabang sampai Merauke, atau justru potret ketimpangan sosial yang sering kita lihat di berita dan media sosial? Nah, dari pikiran-pikiran itulah sebenarnya visualisasi bangsa terbentuk. Hari ini kita akan ngobrol santai aja tentang bagaimana bangsa ini divisualisasikan lewat simbol, media, dan juga pengalaman hidup kita sendiri sebagai warga Indonesia. Jadi hari ini kita podcastnya itu ada 4 segmen teman-teman. Pertama kita akan dimulai oleh Kak Faradila Pitaloka, yang biasa dipanggil Kadila. Kita mulai aja ya, Kadila. Menurut Kadila, apa itu visualisasi bangsa? Bisa tolong jelasin, Kak? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sini saya akan membahas apa itu visualisasi bangsa. Pernah nggak sih kita bertanya, sebenarnya bagaimana sih wajah Indonesia di mata kita? Nah, disitulah konsep visualisasi bangsa mulai terasa. Sederhananya, visualisasi bangsa adalah cara kita melihat, membayangkan, dan menampilkan identitas sebuah negara, dalam hal ini Indonesia. Seperti yang kita katakan tadi, ketika mendengar kata Indonesia, seringkali yang langsung terlintas di kepala kita adalah hal-hal yang bersifat visual dan simbolik, seperti bendera merah putih, potret ketimpangan sosial, seragam sekolah, ataupun bisa juga lambang Garuda dan suasana upacara di hari Senin. Tapi sebenarnya visualisasi bangsa nggak berhenti sampai di situ. Ia bukan cuma soal simbol yang bisa kita lihat, tetapi juga tentang cara kita bersikap dan berinteraksi. Visualisasi bangsa hidup dalam hal-hal yang mungkin sering kita anggap sepele. Cara kita berbicara satu sama lain, bagaimana kita menghargai perbedaan, cara kita menyelesaikan konflik, dan bagaimana kita membawa diri, baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau virtual. Tanpa sadar, semua itu membentuk kesan tentang Indonesia, bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk kita sendiri sebagai warganya. Jadi kalau dipikir-pikir, visualisasi bangsa itu bukan sesuatu yang jauh atau abstrak. Ia hadir dalam keseharian kita. Dan yang menarik, setiap dari kita, sadar atau tidak, punya peran di dalamnya. Artinya, semua ikut membentuk wajah Indonesia. Wah, menarik ya Kak Dila. Jadi ternyata visualisasi bangsa itu bukan sesuatu yang jauh atau abstrak, justru hadir di hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap hari. Bener banget Kak Desti. Cara kita berbicara, bersikap, bahkan berinteraksi di ruang publik, semua itu ikut memberi wajah pada Indonesia. Baik, selanjutnya kita ke segmen berikutnya ya teman-teman. Ke Kak Arum dulu nih, ke Kak Arum. Oke Kak Arum, menurut Kak Arum visualisasi bangsa dalam kehidupan nyata itu bagaimana? Terima kasih, Kak. Kalau menurut saya, visualisasi bangsa dalam kehidupan nyata yaitu seperti kalau kita lihat lebih dekat, visualisasi bangsa di Indonesia itu sangat beragam. Di satu sisi, Indonesia sering digambarkan sebagai negeri yang kaya budaya dan penuh toleransi. Namun, di sisi lain, kita juga sering melihat visualisasi tentang kemiskinan, ketimpangan, dan kurangnya keadilan. Contohnya, dalam film Tanah Surga, katanya visualisasi bangsa ditampilkan lewat kehidupan masyarakat perbatasan. Mereka tinggal di wilayah Indonesia, tetapi fasilitas dan kesejahteraan justru lebih dekat dengan negara lain. Dari sini kita belajar bahwa visualisasi bangsa bukan hanya soal slogan Indonesia hebat, tapi tentang kehadiran negara di kehidupan rakyatnya. Gitu. Wah, ini bagian yang cukup menahok ya, karena kadang kita terlalu fokus pada jargon dan slogan, tetapi lupa melihat realitas yang dialami sebagian masyarakat. Visualisasi bangsa ternyata juga bisa menjadi cermin apakah negara benar-benar hadir dan dirasakan oleh seluruh warganya, atau belum sepenuhnya.
Baik, Kak Arum, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke segmen ketiga ya, tentang visualisasi bangsa dalam media sosial tuh seperti apa. Akan dijelaskan oleh Kak Kofi Anissa Arif. Dipersilakan Kak Kofi. Ya, terima kasih. Jadi visualisasi bangsa dalam media sosial, di era digital, media sosial punya peran besar dalam membentuk visualisasi bangsa. Konten viral, komentar netizen, hingga cara kita menyampaikan kritik. Semuanya ikut membangun citra Indonesia. Saat kita menyebarkan konten positif, toleran, dan beretika, kita sedang menampilkan visual bangsa yang dewasa. Sebaliknya, ujaran kebencian dan hoax menciptakan visualisasi bangsa yang negatif. Jadi, tanpa sadar, setiap postingan kita adalah representasi kecil dari Indonesia. Betul banget. Sekarang ini wajah Indonesia juga bisa dilihat dari kolom komentar. Mungkin ke depan, sebelum kita posting atau berkomentar, kita bisa bertanya ke diri sendiri. Kalau orang luar melihat ini, Indonesia seperti apa yang sedang kita tampilkan? Wah, bagus-bagus juga ya tanggapan-tanggapan dari teman-teman podcast kita hari ini. Selanjutnya kita akan ke segmen terakhir, yaitu peran kita sebagai generasi bunda atau generasi Gen Z ya, yang biasa disebut Gen Z. Baik ke Kak Desti Rahmadina, bisa tolong jelasin Kak, peran kita sebagai Gen Z gimana? Oke, terima kasih Kak Cita atas waktunya. Oke nih, di segmen terakhir ini kita akan membahas tentang peran kita sebagai generasi muda. Lalu apa sih peran kita? Nah, benar tadi Kak Hovi sama Kak Cici udah pernah bilangnya sebelumnya, sebagai generasi Gen Z itu, anak muda memiliki peran besar dalam visualisasi bangsa karena sikap dan suara kita mencerminkan wajah Indonesia saat ini. Pertama, anak muda menjadi pembentuk citra bangsa di media sosial melalui unggahan, komentar, dan sikap yang bijak, santun, serta kritis. Yang kedua, anak muda berperan sebagai agen perubahan lewat pendidikan, kreativitas, dan kepedulian sosial, termasuk menghargai perbedaan dan menyuarakan kritik secara bertanggung jawab. Yang ketiga, anak muda menjaga nilai dan identitas bangsa dengan tetap menghargai budaya, bahasa, dan nilai Pancasila di tengah arus globalisasi. Yang keempat, bela negara versi anak muda ini diwujudkan dengan menjaga etika, persatuan, dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masa depan dan citra Indonesia sangat bergantung pada peran generasi mudanya hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini. Jadi jelas ya, peran kita itu nyata dan sangat menentukan. Indonesia ke depan akan terlihat seperti apa, sangat bergantung pada sikap generasi mudanya hari ini. Dari obrolan kita hari ini, bisa kita simpulkan teman-teman, bahwa visualisasi bangsa bukan sekedar gambar atau simbol. Ia adalah cerminan dari siapa kita, bagaimana kita berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara. Semoga setelah mendengarkan episode ini, kita semua bisa lebih sadar bahwa Indonesia itu hidup dalam pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap harinya, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Terima kasih sudah mendengarkan podcast dari Podcast One For. Teman-teman kita bareng-bareng yuk. Tetap kritis, Tetap Oke. kritis, tetap kritis, tetap peduli, tetap peduli, dan Dan tetap tetap bangga Dan menjadi tetap bangga menjadi Menjadi Indonesia. Indonesia. Ya. Terima kasih semuanya. Sore. Terima kasih. Terima kasih.